Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat subuh Masjid At-Tanwir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita mendapatkan beberapa anugerah kemuliaan, keutamaan. Kita dapat melaksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat qobliyah subuh, sholat subuh secara berjamaah, dan dilanjut dengan keutamaan thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini dapat sebagai amal soleh bagi kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan umatnya sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanjutan daripada kajian kitab pada beberapa hari yang lalu, yaitu tentang bagaimana sih orang yang bertakwa itu, yang disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 133-34, yang sebagian kemarin sudah kita kaji. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, yaitu dulu sudah kita kaji alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Ini sudah kita kaji, ya. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Pada pagi hari ini lanjutannya adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Muhsinin, Allah senang orang yang memiliki puncak akhlak yang disebut dengan ihsan. Orangnya disebut muhsin, orang banyak disebut muhsinin. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pelajaran dari malaikat Jibril. Ditanya tentang ihsan itu apa? Ya, Rasulullah pada waktu itu menyerahkan jawabannya kepada Jibril. Jibril memberikan pelajaran, ihsan itu hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak dapat melihatnya, karena memang kita di dunia ini tidak memiliki kemampuan untuk melihat Allah, maka yakinlah
bahwa Allah itu melihat kita. Ini adalah puncak pelajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk diteruskan kepada kita. Setelah Islam, iman, Islam, kemudian ihsan. Maka di ayat ini Allah menyatakan suka kepada orang-orang yang muhsinin itu. Orang muhsinin itu, orang muhsin itu kalau ibadah itu mesti memberikan lebih, tidak hanya yang wajib-wajib saja, tetapi juga nambah yang sunnah-sunnah yang sesuai dengan ketentuan. Puasa tidak hanya yang wajib-wajib saja, tapi lebih. Kalau di dunia pekerjaan, orang yang muhsin ini memberikan kapasitas lebih dari yang ditentukan. Kalau dia ditentukan nilainya harus mencapai 8, orang yang muhsin ini nambah, ditingkatkan menjadi 9. Ini efeknya berhubungan dengan belanja, Bu. Ya, orang kalau jenengan suami jenengan itu muhsinin itu ya mestinya sekian, selalu ada kalau kelebihan rezeki nambah. Nah, remen apa mboten kalau punya suami yang muhsinin seperti ini. Begitu juga ibu-ibu, kalau derajatnya itu muhsinin, itu selalu ingin memberikan lebih. Ya, tidak hanya makanan dia sajikan itu tidak hanya makanan-makanan pokok saja, ya. 4 sehat 5 sempurna saja, tapi lebih tambah apa? Lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka itulah yang menyebabkan Allah itu suka, senang kepada orang-orang yang muhsin ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, betapa hadis ini memberikan pelajaran kepada kita semua tentang ketinggian akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuju supaya kita ini menjadi orang-orang yang dicintai Allah dengan keihsanan kita itu. Apa kata Rasulullah? Ala unabbiukum bima yasrafullahu bihi bunyana wa yarfa'ud darajat. Rasulullah tanya, apakah tiada yang lebih baik saya beritahukan tentang sesuatu yang dengannya akan mengangkat derajat, Allah akan meninggikan bangunan-bangunanmu, dan Allah akan mengangkat derajat seseorang atau mengangkat derajat kita semua. Qalu, sahabat mengatakan, iya Rasulullah, ceritakan kepada saya apa perkara yang dapat menyebabkan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam ya Rasulullah, nggih Rasulullah, jenengan critani kula. Ngoten nggih, nek basa Jawane niku. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama, tahlumu alaman jahula alaika. Hendaklah engkau berbuat santun kepada orang yang menjahili kamu. Orang jahil itu kan orang tidak paham, tidak ngerti. Kita kadang-kadang apakah itu melalui ucapan, apakah itu melalui tindakan, kadang-kadang itu kita bersentuhan dengan orang-orang yang tidak ngerti, tidak paham. Itu hendaklah kita berlaku santun.
Ya. Apakah itu di dalam hal berlalu lintas, ya? Nah, nggak ngerti kadang-kadang kan mestinya itu ndak harus kenceng siksa. Nah, ini kita jangan balas kemudian ikut seperti itu. Kita tetap harus santun. Ini sikap yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, wa ta'fu amman dzalamaka. Hendaklah engkau suka memaafkan pada orang yang pernah mendolimi kamu, menganiaya kamu, memfitnah kamu. Maafkan. Kemudian waktu timan haramaka, hendaklah kamu suka memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kamu. Niki derajatnya berat-berat sedaya Bu nih Bu. Santun kepada orang yang menjahili kita, memaafkan orang yang menzalimi kita, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Ini pelajaran bagi kita nanti di saat bisanya silaturahim di Idul Fitri, ibu-ibu ya. Biasanya jenengan kalau silaturahim apakah itu di famili, tetangga, kerabat, jangan kan biasanya bawa tentengan, nggih napa mboten? Nggih. Niku ceritane nek tiyang sedayu mriku niku namine menteng kelek. Menteng kelek iku nggawa apa mergane kelek niku dipenteng beto cangcingan ngeten iki. Niku menteng kelek nggih beto mesti niku. Lah, ini tantangan bagi kita. Biasanya niku sing digawakno apa-apa iku mesti dititeni. Iku lho gak tahu ngekeki aku. Gak tahu ater-ater. Nah, ini tantangan. Rasulullah mengajari memberi sesuatu kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Ini berat. Biasanya kita sing diiling-iling iku, sing diwehi yang diberi sesuatu itu orang yang pernah memberi kita. Nah, Rasulullah mengajarkan, ya, maka di dalam silaturahim besok itu memang kalau kita berkunjung ke saudara famili yang agak mampu, ya kita itu kadang-kadang bawanya lebih itu, padahal yang harus kita perhatikan kalau kita silaturahim itu apabila ada famili yang tidak mampu. Famili yang tidak mampu itulah yang kadang-kadang memang jarang memberi sesuatu kepada kita. Tetapi Rasulullah ngajari itulah yang harus kamu beri. Ya, waktu timan haramaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kita. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang terakhir, watasilu man qata'aka, menyambung silaturahim kepada orang yang tidak pernah memutus silaturahim. Pelajaran kita kemarin kan bagaimana kalau terjadi sampai tidak terjadi saling sapa, masih ingat ya caranya bagaimana? Lah sekarang kalau sampai terjadi famili kita yang memutus, ya mutus itu ya banyak masalah, ya persoalan, ya mungkin karena pernah urusan apa dengan sesama keluarga itu. Nah, ini kita berusaha untuk nyambung kembali tali silaturahim itu. Itulah hal-hal yang kemudian menyebabkan kita diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa akhlak yang diajarkan Rasulullah SAW itu sesuai yang diikrarkan, diproklamirkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa memang innama bu'istu
li utammima makarimal akhlak. Bahwa diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apakah itu masih berlaku hadis ini? Sepanjang zaman. Karena ketidakadilan, kemungkaran itu masih ada, maka ajaran Rasulullah SAW untuk menyempurnakan perilaku-perilaku menyimpang, akhlak-akhlak yang tidak baik itu masih terus harus didakwakan, harus disampaikan. Paling tidak di dalam lingkungan keluarga kita sendiri. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa keutamaannya kalau kita memiliki akhlak yang baik itu? Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, "Ma min syai'in asqalu fi mizanil 'abdil mu'mini yaumal qiyamati min husnul khuluq." Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan seorang hamba mukmin pada hari kiamat nanti selain daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik, akhlak yang orang yang muhsin itu, perilaku kita yang baik itu besok akan menjadi pemberat timbangan amal kita apabila kita mendapatkan kita di yaumul mizan. Ketika amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak ini akan memberatkan timbangan amal kita. Yang kedua, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ala ukhbirukum bi ahabbikum wa aqrabikum majlisan yaumal qiyamah. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, maukah kalian aku beritahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan tempatnya besok dekat denganku di hari kiamat. Ucapan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali. Wa addaha marrataini aw salasan, diucapkan lagi. Siapa yang besok kepingin aku cintai dan tempatnya besok dekat denganku di hari kiamat, diucapkan 3 kali. Qalu, para sahabat memberikan jawaban, "Na'am ya Rasulullah, ceritakan kepada saya apa hal yang menyebabkan besok umat ini menjadi engkau cintai dan tempatnya dekat denganku." Qala Rasulullah SAW bersabda, ahsanukum khuluqa, yaitu orang yang akhlaknya baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua hati kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus selalu berusaha menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan yang diajarkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadisnya. Dan mudah-mudahan di sisa Ramadan ini kita dapat menyelesaikan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Karena kita merasa di Ramadan ini masih banyak kekurangan-kekurangan di dalam kita menyambut bulan Ramadan. Banyak ibadah-ibadah kita yang belum sempurna dan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang, sehingga dapat mencapai keutamaan ampuni dosa-dosa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.